Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 18. Namun dalam pada itu, salah seorang dari mereka bertanya, "Lalu, apakah padepokan kalian itu akan kalian bongkar?" Mahisa Murti menggeleng. Katanya, "Tidak. Justru kami ingin menyerahkan apa yang kami sebut padepokan itu kepada kalian. Terserah, apakah padepokan itu akan kalian pergunakan untuk apa? Mungkin untuk satu lingkungan peternakan, atau untuk kepentingan apapun juga." Oh, orang-orang padukuhan itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu orang berambut putih itu berkata, "Terima kasih Kisanak. Kami akan menerima dengan senang hati. Ada satu hal yang barangkali dapat kami lakukan dengan apa yang pernah kalian sebut sebagai padepokan itu." "Terserahlah kepada kalian," berkata Mahisa Pukat pula, "jika kami harus meninggalkannya, maka apa yang pernah kami anggap sebagai padepokan itu, tidak akan menjadi sia-sia." Ternyata bahwa orang-orang padukuhan itu merasa berterima kasih juga kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Barak-barak di lingkungan apa yang disebutnya padepokan itu akan dapat dimanfaatkan oleh mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih beberapa hari tinggal di padepokan mereka. Sementara itu mereka yang terluka parah pun menjadi berangsur baik. Tetapi ternyata bahwa ada di antara mereka, baik dari pihak kawan-kawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maupun di antara para pengikut Empu Pulung Geni yang tidak lagi dapat tertolong jiwanya. Karena itu, dengan hati yang sangat berat, para cantrik dari padepokan Empu Nawamula harus melepaskan kawan-kawan mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah, ketika saatnya tiba, maka seisi padepokan kecil itu telah siap untuk meninggalkan tempat itu. Mereka akan menempuh satu perjalanan yang cukup panjang, menuju ke sebuah padepokan yang pernah menjadi landasan langkah yang menentukan bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi perjalanan yang panjang itu merupakan satu langkah untuk menuju ke satu masa yang diharapkan akan menjadi lebih baik para cantrik yang akan kembali ke padepokan mereka semula. Ternyata bahwa perjalanan itu sama sekali tidak mengalami hambatan. Meskipun para cantrik itu tetap bersiaga, karena Empu Pulung Geni yang terlepas dari tangkapan Empu Nawamula, bahkan yang sempat mengancamnya pula, akan dapat muncul setiap saat. Dengan pasti iring-iringan itu mendekati padepokan yang untuk sementara dipimpin oleh Empu Nawamula. Meskipun mereka ternyata terhalang oleh gelapnya malam yang turun, namun iring-iringan itu sama sekali tidak berhenti untuk bermalam di perjalanan. Jika mereka harus berhenti, adalah sekedar untuk beristirahat. Tetapi mereka bertekad untuk mencapai tujuan. Widati mengalami kelelahan yang membuat seluruh tubuhnya terasa sakit. Tetapi ia tidak mengeluh. Ia tidak mau menjadi hambatan yang dapat dipersalahkan apabila terjadi sesuatu di perjalanan mereka. Ternyata bahwa mereka memasuki regol padepokan Empu Nawamula sebelum tengah malam. Perjalanan yang terhitung tidak terlampau cepat itu mereka selesaikan dengan hati yang lega. Seolah-olah mereka telah terlepas dari satu ancaman yang dapat mengganggu mereka setiap saat di perjalanan. "Marilah," berkata Empu Nawamula, "inilah padepokan yang untuk sementara harus aku pimpin. Padepokan yang sebenarnya harus diwarisi oleh Singatama." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memasuki regol itu dengan hati yang gelisah. Rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat mereka menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka tidak melihat kelainan yang nampak pada saat-saat mereka memasuki regol, namun padepokan yang lenggang itu rasa-rasanya telah mencekam jantungnya. Tetapi memang ada yang menarik perhatian. Pendapa padepokan itu masih diterangi oleh lampu minyak sebagaimana jika pendapa itu sedang dilangsungkan satu pertemuan atau jika ada tamu yang mengunjungi padepokan itu. Namun adalah menjadi kebiasaan bahwa di malam hari yang telah larut, lampu itu akan dikecilkan. "Apa ada seseorang yang mengunjungi padepokan ini?" bertanya Empu Nawamula di dalam hatinya. Dalam pada itu, ternyata bahwa satu di antara murid Empu Nawamula yang nampaknya mendapat giliran berjaga-jaga, telah melihat kehadiran iring-iringan itu. Sehingga ia pun telah menyongsongnya. "Empu," desis orang itu. "Ya, aku dan para cantrik," jawab Empu Nawamula. "Silahkan Empu," berkata murid itu sambil menerima kendali kuda Empu Nawamula. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mendekatinya sambil bertanya, "Bukankah kalian dalam keadaan baik di padepokan ini?"
Ya anak muda, jawab murid Empu Nawamula itu, kami dalam keadaan baik. Justru kami mencemaskan keadaan kalian. Ternyata kalian telah kembali dengan selamat. Tetapi ada yang terpaksa kami lepaskan untuk selamanya, jawab Mahisa Pukat. Murid Empu Nawamula itu memandangi gurunya dengan tajamnya. Sementara Empu Nawamula mengangguk sambil berdesis, kami tidak kuasa berbuat apapun juga atas takdir yang telah memungut mereka. Murid Empu Nawamula itu mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian terdengar suaranya lirih, memang ada seorang tamu di padepokan ini Empu. Siapa? Bertanya Empu Nawamula. Singatama, jawab murid Empu Nawamula itu. Semua orang yang mendengar jawab itu terkejut. Mahisa Pukat telah terloncat mendekat sambil mengulang, Singatama. Ya anak muda. Ia datang seorang diri ke padepokan ini, jawab murid Empu Nawamula itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpaling ke arah Mahisa Agni dan Witantra, sementara Widati bergeser mendekati ayahnya dengan jantung yang berdebaran. Untuk apa ia datang kemari? Bertanya Empu Nawamula. Empu dapat bertanya sendiri, jawab muridnya itu, ia ada di dalam bilik di rumah induk. Aku tidak tahu. Apakah ia sudah tidur atau belum? Empu Nawamula memandang pendapa padepokan yang kosong itu. Namun ia tahu bahwa di salah satu bilik di rumah induk itu terdapat seorang anak muda yang bernama Singatama. Sementara Empu Nawamula termangu-mangu, maka pintu peringgitan di belakang pendapa itu pun terbuka. Seorang anak muda melangkah keluar perlahan-lahan. Singatama. Gila, geram Empu Nawamula, apakah ia memang ingin membunuh diri? Empu Nawamula tiba-tiba saja telah melangkah dengan tergesa-gesa mendekati kemanakannya. Wajahnya menjadi tegang, dan sorot matanya memancarkan gejolak perasaannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengikutinya dan membiarkan kudanya di halaman. Namun seorang cantrik kemudian telah menarik kendali kuda itu dan mengikatnya pada patok-patok yang terdapat di halaman. Demikian pula Mahisa Agni dan Witantra pun telah mengikat kuda-kuda mereka. Sementara itu, para cantrik menjadi sibuk. Sebagian mengikat kuda-kuda mereka, sedang yang lain mengawasi para tawanan dan membantu kawan-kawan mereka yang terluka. Sesaat kemudian suasana dicengkam oleh ketegangan. Ketika Empu Nawamula sampai ke tangga pendapa, maka ia pun naik dengan wajah yang semakin tegang. Kenapa kau berada di sini Singatama? Bertanya Empu Nawamula. Singatama menundukkan kepalanya. Namun kemudian katanya, Paman, aku persilahkan Paman duduk sejenak. Aku akan mengatakan sesuatu yang barangkali memerlukan waktu untuk dicernakan. Empu Nawamula menjadi ragu-ragu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di pendapa pula. Mungkin keteranganku agak panjang Paman, berkata Singatama. Bagaimanapun juga, Singatama adalah kemanakannya. Apalagi agaknya Singatama tidak akan dapat berbuat curang karena kekuatannya sudah dihancurkan. Meskipun demikian Empu Nawamula itu berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, biarlah para cantrik itu berjaga-jaga. Aku tidak akan berbuat sesuatu Paman, berkata Singatama yang agaknya mengetahui perasaan Empu Nawamula. Empu Nawamula tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian duduk di atas tikar yang sudah terhampar, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memperingatkan kepada para cantrik untuk berhati-hati. Amati para tawanan sebaik-baiknya, berkata Mahisa Murti. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Keadaan tubuh mereka belum memungkinkan, desis Witantra. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga, mereka memang tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pengamatan. Dalam pada itu, Empu Nawamula yang duduk di pendapa bersama Singatama telah bertanya, apa yang akan kau katakan? Singatama menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, aku menyesal Paman. Ternyata bahwa karena sikapku, maka hal yang tidak perlu itu telah terjadi. Bahkan mengakibatkan beberapa orang korban jatuh dari kedua belah pihak. Empu Nawamula mengerutkan keningnya. Sementara Singatama berkata selanjutnya, yang terjadi itu benar-benar telah menyentuh perasaanku. Seolah-olah hatiku menjadi terbuka, sehingga aku dapat melihat tembus ke masa laluku. Apa yang kau lihat? Bertanya Empu Nawamula. Kegelapan, jawab Singatama, aku sangat menyesal. Tetapi apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki ketelanjuran itu? Empu Nawamula tidak menjawab.
Dipandanginya kemanakannya seolah-olah ingin melihat sampai ke dasar jantung. Namun dalam pada itu, tidak jauh dari padepokan itu, Empu Pulunggeni duduk di atas sebuah batu di dalam bayangan kelam sambil berkata di dalam hatinya, mudah-mudahan Singatama berhasil mengelabui hati pamannya. Dengan itu tidak boleh membakar jantungku sendiri. Aku harus mendapat kesempatan untuk membunuhnya, kapan saja. Gejolak perasaan Empu Pulunggeni rasa-rasanya tidak dapat dikendalikan lagi. Tetapi Empu Pulunggeni sadar bahwa ia harus mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya. Dengan memperalat Singatama ia sudah membuat perhitungan yang mapan bahwa Empu Nawamula harus dibunuhnya. Jangan kau racun dengan cara apapun, pesan Empu Pulunggeni kepada Singatama, aku sendiri harus dapat menghunjamkan pedangku ke jantungnya selagi jantungnya masih berdetak. Dengan demikian, maka tuah luku itu akan bertambah-tambah. Darah seorang yang memiliki ilmu yang setinggi ilmu Empu Nawamula akan sangat berarti bagiku. Dengan pesan itulah, Singatama memasuki padepokannya yang untuk sementara masih dipimpin oleh pamannya, Empu Nawamula. Sementara itu, Singatama masih duduk dengan kepala tunduk. Ternyata ia telah memainkan peranannya dengan baik sekali, sehingga akhirnya Empu Nawamula berkata, aku akan melihat Singatama. Apakah yang kau katakan itu benar-benar memancar dari ketulusan hatimu? Aku tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakannya paman, berkata Singatama kemudian, tetapi aku berharap paman masih mempunyai sisa kepercayaan kepadaku. Baiklah, Empu Nawamula mengangguk-angguk, aku sekarang datang bersama para cantrik. Kau harus dapat menyesuaikan dirimu, sehingga kau akan merasa satu dengan mereka. Jika masih ada tanda-tanda bahwa kau belum dapat melepaskan diri dari pengaruh ilmu hitammu, maka aku akan mengambil satu jalan yang paling baik. Jika kau benar-benar menghendaki dirimu terlepas dari cengkeraman ilmu terkutuk itu, maka aku akan menolongmu. Singatama mengerutkan keningnya. Meskipun ia tidak benar-benar ingin melepaskan diri dari pengaruh gurunya, namun ia bertanya, apakah paman dapat berbuat demikian? Tentu, jawab pamannya. Caranya, bertanya Singatama. Empu Nawamula termangu-mangu. Tetapi nampaknya Singatama benar-benar tertarik kepada rencananya. Karena itu, maka ia pun menjawab, aku dapat mengosongkan dirimu. Tetapi dengan demikian kau akan benar-benar menjadi kosong. Kau kehilangan semua kemampuanmu. Dan aku sama sekali menjadi orang yang tidak berarti, bertanya Singatama. Untuk sementara, jawab Empu Nawamula, karena sesudah itu, semisal sebuah jambangan yang kosong, maka jambangan itu akan dapat diisi dengan air yang baru. Menurut keinginan. Yang jernih atau justru yang lebih kotor? Singatama mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi dengan demikian aku memerlukan waktu yang lama untuk dapat memulihkan kemampuanku. Empu Nawamula mengangguk. Jawabnya, itu adalah satu ujian bagi kesungguhan hatimu. Kau memang memerlukan waktu 2 atau 3 tahun untuk mempelajari dasar-dasar olah kanuragan yang baru. Tetapi tata gerak dasarnya memang tidak akan banyak berbeda. Yang lain adalah watak dan sifat gerak serta landasan ilmu itu sendiri sehingga kemampuan cadangan yang muncul di dalam diri kita mempunyai warna yang berbeda pula. Singatama mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, seolah-olah memang memancar dari dasar jiwanya, paman. Seandainya aku tetap memilih ilmuku yang sekarang, tetapi aku sudah berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik, apakah tidak akan sama saja artinya? Memang agak berbeda Singatama, jawab pamannya, meskipun kau mendasari tingkah lakumu kemudian dengan maksud baik, tetapi cara yang kau pergunakan masih saja caramu sekarang, mungkin sekali akan dapat berakibat sebaliknya. Untuk mencapai satu tujuan yang baik dengan mempergunakan segala cara, termasuk cara yang tidak baik, atau mempergunakan ilmu yang mempunyai watak dan sifat tidak baik, maka akibatnya pun akan dapat sebaliknya dari yang dikehendaki. Singatama mengangguk-angguk. Namun katanya, baiklah paman. Aku akan memikirkannya. Tetapi yang sudah aku mulai adalah satu penyesalan. Mungkin aku akan mendapatkan satu cara. Yang dapat merubah, bukan saja sifat dan watakku, tetapi juga sifat dan watak ilmuku. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Kemudian katanya, baiklah. Aku akan melihat, apakah kau berhasil menaklukkan dirimu sendiri atau apakah lebih sulit menguasai dirinya sendiri daripada menguasai orang lain? Empu Nawamula berhenti sejenak, lalu, para cantrik sekarang telah kembali ke padepokan ini. Kau akan mendapatkan kawan-kawanmu kembali dengan sifatmu yang baru.
Aku tidak akan menempatkanmu di antara mereka dalam wujud lahiriah, karena sebenarnya kaulah yang memiliki padepokan ini. Tetapi secara batiniah, kau harus satu dengan para cantrik. Paman, berkata Singatama, secara lahiriah pun, aku akan menyesuaikan diri dan menyatu dengan mereka. Aku akan tidur bersama mereka dan aku akan bekerja sebagaimana mereka bekerja. Empu Nawamula memandangi kemanakannya sejenak. Lalu katanya, syukurlah. Baiklah, pergilah kepada mereka dan nyatakan dirimu sebagaimana kau kehendaki. Mereka masih berada di halaman untuk mendapatkan kepastian sikapmu. Empu Nawamula pun kemudian mengajak Singatama berdiri di tangga pendapa. Dengan lantang ia berbicara kepada para cantrik, anak-anakku, para cantrik. Kau tentu masih menunggu untuk mengetahui maksud kedatangan Singatama di padepokan ini. Kalian tentu mencurigainya dan bahkan mungkin ada yang mendendamnya. Baru saja kalian bertempur melawan Singatama dan kawan-kawannya beberapa saat lalu. Para cantrik itu pun saling berpandangan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa heran juga mendengar kata-kata Empu Nawamula, sementara Mahisa Agni dan Witantra mendengarkan keterangan itu dengan berdebar-debar. Dalam pada itu, Empu Nawamula melanjutkan, para cantrik sebaiknya kalian mendengar sendiri, apa yang akan dikatakan oleh Singatama, sebagaimana dikatakan kepadaku. Singatama mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun berdesis, biarlah paman saja yang mengatakannya. Katakanlah sendiri. Mereka akan mendengar langsung isi hatimu. Mereka akan menjadi saksi, apakah kau benar-benar mengucapkan kata-kata sebagaimana kau ucapkan di dalam hatimu itu, berkata Empu Nawamula. Singatama termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berdiri di tangga pendapa itu sambil memandangi para cantrik yang berdiri dalam keremangan malam. Ternyata ada juga keraguan-raguan di hati Singatama. Para cantrik itu akan menjadi saksi, apakah yang dikatakan itu benar-benar sebagaimana kata nuraninya. Justru karena Singatama sendiri menyadari bahwa yang akan dikatakan itu justru bertentangan dengan kata hatinya yang sebenarnya, maka rasa-rasanya setiap pasang mata para cantrik itu menghujam langsung memandang ke arah jantungnya. Namun dalam pada itu, perlahan-lahan Singatama berhasil mengatasi gejolak di dadanya. Dengan ragu-ragu ia mulai berkata, para cantrik. Aku mohon, kalian masih bersedia mendengarkan kata-kataku. Tidak seorang pun yang bergerak. Seolah-olah semua telah membeku. Sementara itu Singatama melanjutkannya, telah aku katakan kepada Paman Nawamula, bahwa aku berusaha untuk memandang satu kenyataan yang tidak dapat aku ingkari lagi. Para cantrik mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Singatama dengan jantung yang berdebar-debar. Sesaat kemudian, maka Singatama pun mulai mengatakan maksudnya, sebagaimana dikatakannya kepada pamannya. Dengan nada yang meyakinkan, Singatama minta maaf kepada para cantrik dan berniat untuk hidup di antara mereka. Ternyata bahwa Singatama bukan saja seorang yang garang dan bengis serta mementingkan dirinya sendiri. Ia pun mampu untuk membuat dirinya memelas dan beriba-iba. Sehingga dengan demikian, maka ia telah berhasil menyentuh hati para cantrik padepokan Empu Nawamula. Namun dalam pada itu, Empu Nawamula kemudian berkata, marilah, kita terima Singatama. Tetapi dengan sikap yang tidak mutlak. Maksudku, kita akan melihat, apakah ia benar-benar dapat dipercaya. Baru setelah kita yakin, maka kita akan menganggapnya sebagai seseorang yang memang pantas untuk memimpin padepokan ini, yang memang sebenarnya adalah haknya. Para cantrik itu pun mengangguk-angguk. Sama sekali tidak terkilas di dalam angan-angan mereka, kepalsuan yang tersimpan di balik wajah Singatama yang memelas itu, yang seolah-olah telah menjadi putus asa dan kehilangan segala harapan untuk meneruskan sikapnya. Apalagi nampaknya Empu Nawamula pun mempercayainya, sehingga meskipun masih juga dengan sikap hati-hati, namun Empu Nawamula telah menerimanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Empu Nawamula itu pun berkata, baiklah. Kita semuanya memang letih sekarang ini. Karena itu, kembalilah ke tempat kalian semula. Kalian tentu masih dapat mengenali bilik dan barak kalian masing-masing. Kecuali beberapa orang yang kami anggap sebagai tamu. Widati menjadi berdebar-debar. Agaknya Singatama belum melihatnya, karena ia berdiri di belakang ayahnya yang memang berada di dalam kegelapan. Namun dalam pada itu, Witantra pun berbisik di telinga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bukankah kau pernah berada di padepokan ini pula? Ya Paman, jawab Mahisa Murti.
Kau sudah mempunyai tempat di sini, bertanya Witantra pula. Sudah paman, jawab Mahisa Murti selanjutnya. Bawa kami ke bilik kalian. Biarlah kami tinggal bersama kalian saja, desis Mahisa Agni yang agaknya mengerti maksud Witantra. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti bertanya, tetapi bagaimana dengan Ki Buyut dan anak gadisnya? Witantra pun termangu-mangu. Pertanyaan itu tidak akan dapat dijawabnya. Tetapi sementara itu Empu Nawamula pun berkata, ada beberapa orang tamu yang kita terima sekarang ini. Di antaranya adalah Ki Buyut bersama anak gadisnya. Oh, Widati berpegangan baju ayahnya. Jangan takut Widati, berkata ayahnya, segalanya masih akan dapat diatasi. Di sini ada dua orang anak muda yang nampaknya tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Widati mengerutkan keningnya. Ia masih ingat, bagaimana ayahnya melarangnya bergaul terlalu dekat dengan anak-anak muda yang belum diketahui lebih jauh lagi tentang sifat-sifatnya itu. Singatama yang mendengar keterangan pamannya itu terkejut. Hanya ada seorang gadis yang diketahuinya berada di dalam apa yang disebut padepokan kecil itu. Gadis itu adalah Widati. Jika yang dimaksud gadis anak Ki Buyut itu adalah Widati, maka hal itu akan dapat merupakan satu masalah baru baginya, karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu akan ikut pula ke padepokan Empu Nawamula itu. Namun dalam pada itu, bagaimanapun juga Singatama masih berusaha untuk menguasai dirinya sendiri sebaik-baiknya. Betapapun jantungnya bergejolak, tetapi ia berusaha untuk tidak memberikan kesan yang demikian. Karena itu, ia sama sekali tidak menyahut. Bahkan ia berkata kepada pamannya tentang dirinya sendiri, seolah-olah tidak menghiraukan bahwa pamannya telah menyebut seorang gadis. Paman, apakah aku boleh tetap berada di bilik di ruang dalam, atau aku harus berada di tempat lain? Kau tetap berada di situ, berkata pamannya, biarlah tamu-tamu kita berada di rumah sebelah. Singatama mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa ia sudah dapat mengatasi gejolak perasaannya yang paling berat. Dalam pada itu, para cantrik pun telah pergi ke bilik masing-masing, setelah mereka menempatkan kuda-kuda mereka di kandang, yang sebagian adalah kuda-kuda yang dapat mereka rampas dari kawan-kawan Singatama. Sementara beberapa orang yang bertugas telah menempatkan para tawanan di tempat yang dengan tergesa-gesa disiapkan. Mahisa Agni dan Witantra pun kemudian telah bersiap untuk mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke dalam biliknya. Sementara Ki Buyut dan anak gadisnya telah dipersilahkan untuk berada di rumah sebelah. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah berpikir lain. Jika kedua pamannya itu pun dapat dianggap tamu dan berada di rumah sebelah, maka keadaan Widati tentu akan menjadi lebih baik. Karena itu, maka ketika Empu Nawamula mempersilahkan mereka juga pergi ke rumah sebelah, maka mereka pun tidak membantahnya. Meskipun demikian, Mahisa Agni dan Witantra masih tetap dalam sikapnya yang sederhana. Bahkan Empu Nawamula sendiri belum dapat menjajaki betapa tinggi sebenarnya ilmu kedua orang itu. Meskipun ia sudah mendengar beberapa hal tentang Mahisa Agni dan Witantra, namun dalam pertempuran yang baru saja terjadi, kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan satu kelebihan. Namun di dalam hati Empu Nawamula itu pun berkata, juga Mahendra telah membaurkan diri dengan para cantrik yang para prajurit kebanyakan, sehingga aku tidak segera mengenalinya. Bahkan dalam pada itu, Singatama memang agak kurang memperhatikan kehadiran kedua orang tamu itu. Menurut anggapan Singatama, maka keduanya dihormati, karena usia mereka yang tua, sebagaimana Ki Buyut yang hadir bersama anaknya. Meskipun Singatama pun kemudian mengetahui, bahkan kedua orang tua itu adalah paman Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bahwa pamannya telah dapat menerimanya untuk tinggal bersamanya di padepokan itu, maka Singatama merasa tugasnya yang pertama telah dapat diselesaikannya dengan sebaik-baiknya. Sedang tugasnya yang berikut adalah mencari kesempatan untuk mempersilahkan gurunya dengan diam-diam memasuki padepokan itu dan membunuh dengan tangannya sendiri Empu Nawamula. Agaknya Empu Pulunggeni yang mendendam itu tidak lagi memilih cara yang baik dan jantan untuk menghadapi Empu Nawamula. Sementara itu, Empu Pulunggeni masih saja berkeliaran di sekitar padepokan itu. Ia harus dapat meyakinkan diri bahwa Singatama telah dapat diterima kembali oleh pamannya, dan bukan sebaliknya, bahwa Singatama mendapat bencana.
Satu dua pengikutnya yang lepas dari tangan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan para cantrik telah diperintahkannya untuk kembali ke Padepokan dan mempersiapkan sisa orang yang ada untuk kerja berikutnya yang akan diberitahukan kemudian. Ternyata bahwa di hari pertama, Singatama belum berhasil memberikan penjelasan kepada gurunya, karena ia masih merasa sulit untuk keluar dari Padepokan. Tetapi ia sudah memberikan satu isyarat sebagaimana telah disepakati. Singatama telah meletakkan 3 buah batu di sisi kanan regol, berjajar. Ketika pada malam hari yang gelap, Empu Nawamula lewat di jalan yang menjelujur di depan regol Padepokan itu dengan sangat hati-hati, maka ia melihat isyarat itu. Meskipun ia belum dapat bertemu dan berbicara dengan Singatama, namun ia sudah dapat mengetahui bahwa Singatama telah berhasil. Sampai kapan aku harus menunggu, geram Empu Pulunggeni. Tetapi ia pun menyadari bahwa Singatama harus berhati-hati. Anak muda itu harus mendapatkan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melakukan kewajiban yang berat. Bukan saja di dalam langkah-langkah kewadagan untuk mengatur Empu Pulunggeni dapat memasuki bilik Empu Nawamula di malam hari, kemudian membangunkannya tetapi tidak memberinya kesempatan untuk melawan, sehingga dengan demikian Empu Nawamula dapat dibunuh dengan menyadari sepenuhnya bahwa pembunuhnya adalah Empu Pulunggeni. Tetapi Singatama harus berjuang untuk menindas perasaan segannya terhadap orang yang bernama Empu Nawamula itu, karena orang itu adalah pamannya sendiri. Aku yakin, Singatama akan dapat melakukannya, berkata Empu Pulunggeni kepada diri sendiri, pekerjaan ini sebenarnya bukan satu kewajiban yang langsung berkaitan dengan kewajibanku. Tetapi aku harus melakukannya. Harga diriku telah dihancurkan oleh Empu Nawamula dan cantrik-cantriknya. Karena itulah, maka ia telah berhasil mengekang diri. Menunggu sampai saatnya Singatama memberikan jalan baginya untuk dengan diam-diam memasuki bilik Empu Nawamula. Dalam pada itu, Widati benar-benar merasa tersiksa untuk tinggal di padepokan itu. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh ayahnya, kembali ke rumahnya pun sangat berbahaya. Mungkin Singatama benar-benar belum mengetahui rumah itu. Tetapi jika dugaan itu salah dan Singatama datang kepadanya, maka itu berarti malapetaka. Karena itu, maka untuk beberapa saat lamanya, Widati harus menekan perasaannya, karena ia masih harus tinggal di padepokan itu. Sebenarnya lah, kehadiran Widati di padepokan itu telah menyiksa Singatama pula. Hampir saja ia tidak dapat menahan diri. Namun ketika ia menyadari bahwa ia mendapat tugas dari gurunya dan sekaligus merasa bahwa dirinya terlalu kecil di hadapan Empu Nawamula, maka ia pun selalu berusaha untuk dapat mengendalikan dirinya. Namun pada saat-saat tertentu, Singatama berusaha untuk berjalan lewat halaman depan rumah yang diperuntukkan bagi Widati, dengan harapan untuk dapat melihatnya barang sekilas. Tetapi ternyata bahwa Widati tidak pernah dijumpai berada di serambi depan maupun serambi samping. Sehingga dengan demikian, maka Singatama selalu menjadi kecewa. Namun bagaimanapun juga, Singatama berusaha untuk menahan perasaan kecewanya. Dalam pada itu, dengan dorongan keinginan yang kuat untuk memenuhi perintah gurunya, Singatama selalu berusaha untuk bersikap baik. Tidak pernah ia memperlakukan para cantrik dengan kasar. Bahkan ia telah berada dalam satu lingkungan sikap dengan para cantrik. Singatama bekerja sebagaimana para cantrik bekerja. Dengan demikian, muka kepercayaan terhadap Singatama pun semakin lama menjadi semakin besar. Empu Nawamula sendiri telah memberinya tugas yang semakin besar di antara para cantrik, apalagi Empu Nawamula masih tetap menganggap bahwa Singatama memang berhak atas padepokan itu apabila saatnya dianggap tepat. Dalam keadaan yang demikian itu, Ki Buyut yang melihat anak gadisnya selalu diliputi oleh kemurungan dan kecemasan, pada satu malam telah berbincang dengan Mahisa Agni dan Witantra. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Apakah aku harus membawanya pulang? Bertanya Ki Buyut. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan ragu ia menjawab, bagaimana pendapat Ki Buyut tentang Singatama? Aku jarang menemuinya. Tetapi menilik sikap Empu Nawamula, agaknya ada kemajuan berpikir pada anak itu. Agaknya ia benar-benar ingin memperbaiki hidupnya, jawab Ki Buyut. Aku juga menduga demikian, desis Witantra, agaknya ia benar-benar telah menyesal. Bagaimana pendapat Kisanak, jika aku mengajak anakku pulang? Bertanya Ki Buyut. Aku mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, Singatama agaknya belum pernah melihat rumahku.
Kedua, ia sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam waktu dekat ini, bertanya Mahisa Agni. Bagaimana menurut pendapat Kisanak? Bertanya Ki Buyut. Mahisa Agni termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Menurut penglihatanku, memang terdapat perubahan pada anak muda itu. Tetapi aku ingin menyarankan, agar Ki Buyut masih tetap berada di padepokan ini untuk beberapa hari. Jika kita sudah yakin benar, maka kita akan dapat menentukan sikap dengan mantap dan dengan hati yang tenang. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Kecemasan memang masih ada terselip di hatinya. Persoalan Singatama bukan persoalan yang dapat ditentukan oleh sikapnya 1-2 hari saja. Meskipun nampaknya anak muda itu sudah menjadi jinak, tetapi pengaruh perasaan seorang anak muda terhadap seorang gadis kadang-kadang membuat seseorang tidak dapat dimengerti. Bahkan kadang-kadang seseorang telah melakukan sesuatu yang menurut pertimbangan nalar tidak akan pernah dilakukan. Karena itu maka katanya, baiklah Kisanak. Aku akan tinggal di padepokan ini beberapa hari lagi. Meskipun aku sadar bahwa orang-orang di kebuyutanku tentu sedang menunggu aku, tetapi kecemasan itu agaknya telah mencegahku untuk tergesa-gesa kembali ke kebuyutanku, betapapun kebuyutanku menunggu kedatanganku. Mahisa Agni dan Witantra menyadari betapa beratnya hati orang tua itu. Ia merasa bertanggung jawab atas satu wilayah yang ditinggalkannya. Tetapi ia tidak ingin membiarkan anaknya menemui kesulitan yang parah. Dalam pada itu, selagi Ki Buyut, Mahisa Agni dan Witantra sedang berbincang, ternyata sebuah bayangan telah melintas dengan cepat di kebun belakang padepokan itu. Ketika bayangan itu mencapai dinding padepokan, maka dengan ringannya bayangan itu meloncat naik dan kemudian turun di bagian luar dari padepokan. Demikian bayangan itu hilang di balik dinding, maka telah terdengar suara burung hantu berkumandang memecah kesepian malam. Namun suara burung itu bagaikan hanyut oleh angin malam yang sejuk, hilang tanpa gema. Yang kemudian terdengar adalah desir angin itu sendiri. Di luar dinding, bayangan itu tercenung membeku. Namun kemudian bayangan itu melintas di antara gerumbul-gerumbul perdu di luar dinding padepokan. Dengan pasti bayangan itu menuju ke hutan yang tidak terlalu jauh dari padepokan itu. Diantarai oleh sebuah bulak yang agak luas disambung dengan sebidang padang perdu yang tidak terlalu panjang. Demikian bayangan itu menginjak padang perdu, maka sekali lagi mengumandang suara burung hantu di kesenyapan malam. Ternyata isyarat itu tidak sia-sia. Sejenak kemudian terdengar suara yang serupa. Suara burung hantu dari pinggir hutan yang tidak terlampau lebat itu. Arah suara itulah yang kemudian dituju oleh bayangan yang keluar dari padepokan itu. Aku kau biarkan terlalu lama menunggu di sini, berkata orang yang menirukan suara burung hantu di pinggir hutan itu. Lalu, hampir saja aku kehilangan kesabaran dan bertindak sendiri. Hari-hari rasanya terlalu panjang. Melampaui panjangnya tahun. Aku tidak dapat berbuat lebih cepat guru, berkata orang yang datang itu, aku terikat oleh satu keadaan. Jika aku tergesa-gesa, mungkin aku justru akan mengalami kesulitan. Karena itu aku memilih terlambat, tetapi meyakinkan, daripada cepat tetapi gagal. Orang yang berada di pinggir hutan itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah Singatama. Katakan, apa yang telah terjadi di padepokan itu? Apakah kau melihat satu kemungkinan untuk melakukan rencanaku semula? Singatama menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku masih belum dapat mengatakan dengan pasti guru. Tetapi aku akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya. Apakah ada kesulitan yang mungkin tidak dapat teratasi? Bertanya gurunya. Guru, berkata Singatama, kesulitan yang utama adalah datang dari diriku sendiri. Aku mengerti Singatama. Empu Nawamula adalah pamanmu, sahut Empu Pulunggeni. Guru. Tetapi ada kesulitan lain, jawab Singatama. Lalu, di padepokan itu tinggal seorang gadis yang telah membuat hatiku selama ini gelisah. Gadis yang aku cari selama ini. Empu Pulunggeni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, usahakan untuk mengekang perasaanmu. Kau harus dapat membedakan persoalan yang paling besar yang kita hadapi sekarang. Meskipun jika kita dapat menyelesaikan yang besar itu, yang kecil pun akan terselesaikan juga. Maksud guru, bertanya Singatama. Jika Nawamula telah dapat dilenyapkan, maka padepokan itu akan segera kau kuasai. Tidak seorang pun yang akan berani menentangmu. Ayah gadis itu pun tidak.
Bagaimana dengan dua orang anak muda yang ada di padepokan itu, Guru? Bertanya Singatama. Jangan risau. Aku akan membunuh mereka, demikian Nawamula terbunuh, jawab Empu Pulunggeni. Dan dua orang pamannya yang kini tinggal di padepokan itu pula, bertanya Singatama lebih lanjut. Apakah mereka memiliki kelebihan? Empu Pulunggeni justru bertanya. Singatama merenung sejenak. Kemudian sambil menggeleng ia berkata, menurut penglihatanku, tidak ada lebihnya pada kedua orang itu. Ketika kita bertempur di luar apa yang disebut padepokan itu. Kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan kelebihan apapun juga meskipun mereka ikut meloncat keluar dan bertempur di antara para cantrik. Empu Pulunggeni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, semuanya akan dapat diselesaikan dengan baik. Aku akan membunuh Empu Nawamula. Kemudian orang-orang yang tidak berarti itu akan dengan mudah aku bantai pula. Tanpa mereka, apakah kesulitanmu untuk mengambil gadis itu? Sementara itu, kita akan dapat melakukan satu tugas yang memang dibebankan kepada kita. Singatama mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, bukankah tugas itu tidak terlalu tergesa-gesa? Memang tidak. Tugas ini termasuk satu tugas untuk satu tujuan yang jauh. Bukan untuk tujuan esok seperti keinginanmu mengambil gadis itu, jawab Empu Pulunggeni. Karena itu, kita dapat menunggu. Tugas itu akan kita lakukan kemudian. Bukankah hutan itu tidak akan berubah? Bukit itu juga tidak akan lari. Sementara hujan baru akan turun di musim hujan mendatang. Aku mengerti, Singatama, jawab Empu Pulunggeni, tetapi jika kerja itu masih juga belum dimulai, maka kita masih belum dapat mengatakan bahwa kita telah melaksanakan perintah itu. Singatama menarik nafas dalam-dalam. Sementara Empu Pulunggeni berkata, pemerintahan Ranggawuni nampaknya terlalu kuat. Tetapi kita akan dapat merintis sejak sekarang untuk memperlemah kedudukannya. Kita tidak akan dapat mengimbangi kekuatan prajuritnya yang tersebar. Tetapi kita dapat memperlemah susunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Singatama mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia bergumam, satu kerja yang baru akan nampak hasilnya setelah satu keturunan lewat. Mungkin aku tidak akan dapat melihat hasilnya, berkata Empu Pulunggeni, tetapi kau, anak cucuku, akan melihat betapa Kediri dapat berdiri lagi dengan megahnya. Tidak lagi sebagai satu negara yang takluk di bawah pemerintahan apa yang sekarang disebut Singasari, satu perkembangan dari pakuan kecil yang disebut Tumapel. Singatama mendengarkan dengan seksama ketika gurunya melanjutkan, jika hutan-hutan di lereng gunung dan perbukitan yang menghadap kota Raja Singasari itu ditebang sampai gundul, maka Singasari akan ditimpa bencana. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi di setiap musim hujan. Banjir bandang dan kerusakan tanaman di sawah, di pategalan dan di kebun-kebun. Bendungan akan pecah dan jalan-jalan akan terputus. Dengan demikian, maka Singasari akan selalu terganggu oleh amukan alam yang tidak terkendali. Sementara itu, Kediri dapat bersiap-siap untuk menentukan satu saat bahwa Singasari akan dapat dihancurkan. Jika tidak pada masa pemerintahan sekarang, tentu pada masa pemerintahan berikutnya. Singatama mengangguk-angguk. Tetapi saat itu ia tidak begitu tertarik kepada beban gurunya itu. Ia lebih memikirkan hari esok bagi dirinya sendiri. Jika gadis itu dapat segera diambilnya, maka ia akan merasa bahwa hidupnya menjadi lengkap. Karena itu, maka katanya, jika demikian guru, yang manakah yang akan guru lakukan lebih dahulu? Membunuh Paman Nawamula dan mengambil gadis itu, atau bersiap-siap dengan pekerjaan guru yang sebenarnya dapat dilakukan dalam jangka panjang? Sudah aku katakan, Singatama, aku akan membunuh Empu Nawamula itu dahulu. Sementara itu, gadis itu akan dapat kau ambil pula dari padepokan itu, jawab gurunya. Baiklah guru, sahut Singatama, aku akan mencari kesempatan itu. Tetapi kesempatan itu tidak terlalu mudah. Kadang-kadang aku tidak tahu, di manakah Paman tidur. Mungkin di biliknya. Mungkin di sanggar, tetapi mungkin di perapiannya bersama dengan murid-murid khususnya. Kau harus dapat menunjukkan dengan tepat. Pada suatu saat jika kesempatan itu datang kau harus memberi isyarat. Tetapi kau harus berusaha, agar jangan terlalu lama. Pekerjaanku yang kemudian sudah menunggu. Pekerjaan besar bagi masa mendatang itu. Sehingga dengan demikian, maka sebenarnya waktu kita tidak terlalu panjang, berkata gurunya kemudian. Singatama mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berusaha.
Tetapi sudah barang tentu bukan sekedar menunjukkan di mana paman tidur. Seandainya pada saat itu guru berusaha untuk memasuki biliknya atau sanggarnya atau perapian, sementara paman Nawamula dapat melihat kehadiran guru, bukankah akibatnya justru akan mempersulit kedudukan guru? Aku mengerti dan aku tidak akan ingkar, bahwa aku tidak akan dapat membunuh Empu Nawamula jika ia sempat melawan. Tetapi kau tentu mempunyai akal. Mungkin kau akan dapat membuka pintu biliknya atau sanggarnya, sehingga mempermudah pekerjaanku. Aku harus berdiri di sisinya. Pada saat ia masih tidur, aku akan membangunkannya dengan ujung pedangku di depan wajahnya, sehingga ia tidak mendapat kesempatan melawan, tetapi ia mengerti bahwa akulah yang datang untuk membalas dendam, geram Empu Pulunggeni. Pekerjaan itu memang sulit. Tetapi Singatama yang sudah berhasil menyusup di lingkungan padepokan itu tentu akan mendapatkan satu cara untuk melakukannya. Apalagi menurut gurunya, sepeninggal Empu Nawamula, maka tidak akan ada lagi orang yang berarti, yang akan dapat mencegahnya mengambil gadis itu. Dua anak muda yang mengalahkannya itu pun tentu tidak akan berarti apa-apa bagi gurunya. Murid-murid Empu Nawamula pun tidak akan berbahaya. Tetapi untuk mendapat kesempatan memberikan jalan kepada gurunya memasuki bilik atau sanggar pamannya itu adalah pekerjaan yang sangat berat meskipun ia bertekad untuk melakukannya. Untuk beberapa saat lamanya, Singatama masih berbincang dengan gurunya. Namun kemudian katanya, "Baiklah guru. Aku akan kembali ke padepokan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku dapat melakukannya. Sebenarnya aku pun sudah terlalu lama menunggu satu kesempatan untuk mengambil gadis itu. Apalagi aku tahu bahwa gadis itu tidak akan terlalu lama berada di padepokan. Pada suatu saat gadis itu tentu akan dibawa pulang oleh ayahnya. Bukankah itu akan lebih baik, berkata gurunya, dengan sangat mudah kau akan dapat mengambilnya. Tetapi aku belum pernah tahu, di manakah rumahnya, jawab Singatama, justru pada saat para cantrik aku perintahkan untuk mengambil gadis itu atau untuk mengetahui tempatnya, mereka telah melakukan satu perbuatan yang terkutuk. Sudahlah, berkata gurunya, jangan mengumpat. Kita semuanya telah melakukan satu kesalahan sehingga kita terjebak ke dalam satu kesulitan. Hampir semua orang kita tertawan. Tetapi justru karena itu, aku berharap kau akan dapat membantuku melepaskan dendam yang membara di jantung ini. Singatama kemudian minta diri kepada gurunya yang akan tetap menunggu sampai kesempatan itu datang. Tetapi guru jangan berada terlalu jauh dari padepokanku, minta Singatama. Apakah setiap malam aku harus melakukannya? Mengintai kesempatan yang tidak pasti datangnya, bertanya Empu Pulunggeni. Tetapi jika kesempatan itu datang, dan guru tidak ada di tempat, maka kita harus menunggu lagi untuk satu kesempatan yang lain, berkata Singatama. Gurunya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berada di dekat padepokanmu. Tetapi kau harus berbuat lebih cepat. Singatama menyanggupinya untuk berusaha. Karena itu, maka sejenak kemudian, anak muda itu pun telah meninggalkan gurunya, kembali ke padepokannya. Demikian Singatama sampai di luar dinding, maka ia pun berusaha untuk berbuat dengan sangat berhati-hati. Ketika ia yakin bahwa tidak ada seseorang yang akan dapat melihatnya, maka ia pun telah meloncat dinding di bawah bayangan sebatang pohon yang rimbun. Kemudian dengan sangat hati-hati ia memasuki halaman belakang padepokannya. Sejenak kemudian, Singatama sudah berada di dalam biliknya. Tidak seorang pun yang mengetahuinya bahwa ia telah meninggalkan padepokan itu untuk menemui gurunya dan berbicara tentang satu usaha untuk membunuh Empu Nawamula yang menganggap bahwa kemanakannya itu sudah menemukan kembali jalan menuju ke kehidupan yang sewajarnya, meskipun ia masih belum menyatakan sikapnya yang pasti tentang ilmu hitamnya yang harus ditanggalkannya. Namun dalam pada itu pertemuannya dengan gurunya, telah mendorongnya untuk bekerja lebih giat. Segala usaha harus dilakukannya. Bukan saja karena kesetiaannya kepada gurunya, tetapi juga didorong oleh keinginannya untuk segera menguasai gadis yang bernama Widati itu. Yang tidak diduganya, akan berada pula di padepokannya. Malam berikutnya, Singatama sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui di mana gurunya berada. Yang dilihatnya adalah orang-orang tua, paman kedua orang anak muda yang paling dibencinya itu berbincang di rumah sebelah bersama Ki Buyut, ayah Widati. Karena itu, malam itu Singatama sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Namun di malam berikutnya, ia mendapat akal.
Ketika senja turun, maka ia telah berkata kepada pamannya, "Paman, apakah paman mempunyai waktu barang beberapa saat malam nanti?" "Untuk apa?" bertanya Empu Nawamula. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," jawab Singatama, "tidak tentang apa-apa. Tetapi tentang diriku sendiri." Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sekarang sudah tidak mempunyai pekerjaan apapun juga Singatama, jika kau ingin mengatakan sesuatu, marilah kita duduk di pendapa." Singatama mengerut keningnya. Jawabnya, "Bagaimana jika malam nanti paman? Mungkin aku akan dapat mengatakan pengalamanku sendiri dengan leluasa. Tidak diganggu oleh hilir mudiknya para cantrik yang menyalakan lampu." Empu Nawamula berpikir sejenak. Kemudian katanya, "Baiklah. Aku akan menyediakan waktu bagimu." "Terima kasih paman. Nanti tengah malam aku mohon paman bersedia mengatakan sesuatu tentang diriku sebagaimana paman kehendaki," berkata Singatama. Empu Nawamula mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Ketika Singatama kemudian meninggalkannya, maka Empu Nawamula pun berdesis, apakah anak itu benar-benar ingin melepaskan ilmu hitamnya? Namun dalam pada itu, ternyata Singatama telah mempunyai rencananya sendiri. Karena itu, ketika malam menjadi semakin pekat, maka ia pun dengan mengendap-endap telah pergi ke kebun belakang. Dengan hati-hati sekali, ia pun kemudian meloncat keluar padepokan. Sejenak ia menunggu. Ketika ia yakin bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya, maka terdengar satu isyarat dari mulutnya. Suara burung hantu. Beberapa saat Singatama menunggu. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar suara yang sama dari arah kegelapan. Sejenak ia masih memperhatikan suara itu. Namun kemudian ternyata bahwa suara isyarat itu tentu suara gurunya. Karena itu, maka sekali lagi ia menyahut dengan suara burung hantu yang ngelangut. Bersambung ke bab 19.